Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahul ladzi akhrajana minaz zulumati ilan nur. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi ala bitaqwallah. Ittaqullah wa ta'atih wa haitsuma kuntum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita. Sama-sama kita mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan sama-sama kita menjauhi dan meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian insya Allah kita termasuk dalam golongan hamba Allah yang mengikuti aturan Allah, dan insya Allah kita bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, berarti kesempatan pula kita menambah pahala sebanyak-banyaknya untuk negeri akhirat nanti. Sebab bekal yang paling baik untuk negeri akhirat adalah mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersedia mengikuti aturan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang Allah cintai, memang Allah menciptakan kita manusia. Sadarlah kita bahwa manusia yang diciptakan Allah ini nanti bakal dipindahkan Allah dari alam arwah berada di alam rahim, setelah itu berada di alam dunia, dan di alam dunia inilah kita menentukan tempat kita selanjutnya. Kalau kita mengikuti aturan Allah, insya Allah tempat kita tempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, kalau kita menentang Allah, maka Allah juga bakal menyedia tempat nanti di akhirat. Maka dari itu, beruntunglah manusia yang mengikuti aturan Allah. Yang pertama, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memperbanyak amal-amal kebaikan. Yang ketiga, perbuatan maksiat cukup sampai di situ, jangan lagi kita menambah atau mengulanginya. Insya Allah ridho rahmat Allah bakal kita mendapatkan. Setelah meninggalkan dunia, kita bakal masuk yang namanya alam barzah. Di alam barzah sampai waktu yang ditentukan Allah,
dan kita bakal pindah lagi ke tempat yang namanya alam qarar. Di sana ada dua tempat. Yang pertama adalah surga, mu'iddat lil muttaqin, untuk hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula yang namanya neraka, mu'iddat lil kafirin, untuk hamba Allah yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang Allah cintai, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, yakin kita yang berada di dalam masjid ini, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah menyatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang mau datang ke masjid, yang mau mengikuti aturan Allah adalah hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat lain Allah menyatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Sadarlah kita bahwa kita termasuk makhluk Allah yang bernyawa. Setelah waktunya sampai, fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajal kita sudah sampai, tidak bisa kita mengajukannya dan tidak bisa pula kita mengakhirkannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, insya Allah kita bakal melihatnya, mendapat balasan dari Allah. Dan keburukan-keburukan juga, seandainya tidak mendapat ampunan Allah, maka kita bakal merasakan resiko dari keburukan yang kita lakukan. Yakin kita bahwa kita bakal mati. Maka dari itu, yang perlu kita takuti bukan matinya, karena mati merupakan kepastian Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling ditakutkan, karena orang di gerbang kematian ada dua keadaan. Ada yang mati baik, ada yang mati tidak baik. Yang paling ditakutkan adalah yang matinya tidak baik. Maka dari itu, kita berjuang semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita, agar kita meninggalnya dalam keadaan baik. Timbul pertanyaan, bagaimana caranya? Ini yang dianugerahkan Allah kepada kita. Salah satu caranya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Maksudnya kita tetap menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Insya Allah kita mati dalam keadaan muslim. Jangan sekali-kali kita coba-coba melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dikhawatirkan orang yang melakukan maksiat pas ajalnya datang, maka matinya tercatat orang yang sedang melakukan maksiat. Sebagai contoh, banyak orang yang tiap hari main domino, mati sedang main domino. Banyak orang yang tiap hari main catur, sibuk cekak ini sekak itu, rupanya dia disekak oleh malaikat Israel. Tapi alangkah baiknya kalau dia beristighfar kepada Allah, dia berselawat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan dia membaca Al-Quran. Insya Allah meninggalnya juga dalam keadaan istighfar kepada Allah. Mungkin meninggalnya dalam keadaan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui, selawat itu ringan, tapi ganjarannya sangat besar. Satu kali kita berselawat, Allah mengganjarnya 10 dengan rahmat. Perlu diketahui, satu rahmat yang Allah berikan itu lebih baik, lebih mahal, lebih mulia daripada dunia berserta isi-isinya. Tetapi banyak orang yang sibuk dengan dunia, tapi dia tertipu dengan dunia.
padahal sibuk cari dunia, melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya mati dalam keadaan lupa kepada Allah. Barang siapa yang mati dalam kelupa kepada Allah, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang fasik. Mudah-mudahan kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah bakal menyempurnakan. Maksudnya, kalau kita melakukan perbuatan baik itu nanti tercatat dan disempurnakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, hidup cuma sekali. Jangan coba-coba melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah hamba Allah yang mengikuti aturan Allah, hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka yang berani melawan Allah, yang berani melakukan kedurhakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Faman zuhdiha anin nar, barang siapa nanti di akhirat dijauhkan Allah dari neraka, berarti selamatlah dia bakal dimasukkan Allah ke dalam surga. Timbul pertanyaan, siapa yang dijauhkan Allah dari neraka nanti di akhirat? Semasa hidup di dunia ini, dia menjauhkan dirinya dari yang menyebabkan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang benci kepada neraka, barang siapa yang lari dari neraka, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari neraka, berarti dia mempersiapkan dirinya untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dia taat kepada Allah semasa hidup di dunia ini, dan dia menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dusta orang, dia kepengen masuk surga tapi tidak pernah beramal dengan amalan ahli surga. Dusta seorang, dia mengatakan tidak mau masuk neraka, tapi dia sibuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia bakal dimasukkan Allah ke dalam neraka. Huffatil jannatu bil maqarih wa huffatin naru bis sahawat. Untuk ke surganya memang banyak tanjakan segala macam, tapi berjuanglah, insya Allah hati kita bakal menjadi hati yang masin, ringan semuanya untuk melakukannya. Sedangkan untuk ke nerakanya Allah penuh dengan liku-liku, penuh dengan perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampaknya mereka nyaman, padahal mereka dalam keadaan yang tidak nyaman. Pengen kita bahagia, patuhi Allah, ikuti aturan Allah, insya Allah kita bakal bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat. Sekarang kita tinggal di dunia. Di dalam ayat Allah nyatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan dunia ini adalah yang suka memperdaya. Banyak orang yang sibuk mengumpulkan harta, akhirnya dia jadi orang kaya, tapi mati tidak dibawanya. Banyak orang yang mempersiapkan rumah sangat mewah, tetapi dia lupa mempersiapkan rumahnya untuk selama-lamanya. Sedangkan rumah di dunia ini bakal ditinggalkannya. Ada sebuah cerita nampaknya sangat menggelikan. Ada seorang kaya raya, dan waktu pengen meninggalnya, dia pesan, siapa yang mau menemani saya di dalam kubur selama sekian hari? Satu orang pun tidak ada yang mau. Fasilitas yang diberikannya, ambillah semua hartanya atau separuh dari hartanya. Rupanya ada seseorang yang menyanggupinya, dan kebetulan dia orang fakir, orang miskin. Dia punya ada satu, misalnya punya parang, dan parang dibawanya ke dalam kubur untuk menemani yang meninggal tersebut. Setelah masuk dalam kubur, dia berada di sampingnya. Malaikat Munkar Nakir datang. Bukan si mayit yang ditanyanya,
Tapi orang yang hidup itu, yang ditanyanya tentang parang yang dibawanya, digunakan untuk apa? Besok pagi malaikat mungkar nakir datang lagi, nanya parang lagi. Besoknya nanya parang lagi, besoknya nanya parang lagi. Sekian puluh hari yang ditanya belum selesai, cuman masalah parang. Akhirnya dia keluar dan dia kabur. Dia tidak mau dari harta yang diberikan. Kenapa? Parang satu pertanyaannya sangat lama. Bagaimana kalau kita punya mobil 10? Yang satu dihisab oleh Allah, yang dua dihisab oleh Allah, yang tiga dihisab oleh Allah, 4, 5, 6 sampai 10 semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita bertanya, bagaimana nanti kalau Allah yang bertanya tentang harta-harta kita? Bisakah kita menjawabnya agar kita selamat dari pertanyaan tersebut? Perlu diketahui, baju yang kita pakai, satu baju pertanyaannya menurut ulama lamanya 8 tahun nanti. Bagaimana kalau baju kita ada satu lemari, banyak yang tidak kita pakai dan nak sumbangkan, kita berat untuk menyumbangkannya. Kenapa? Waktu pengen nyumbang, kita buka lemari, terasa bagus semuanya, sayang semuanya, akhirnya kita tidak jadi nyumbang. Tapi begitu pengen kondangan, buka lemari, lihat bajunya, rupanya bajunya tidak ada yang bagus. Akhirnya beli tiap minggu, dikumpulkan. Maka dari itu nanti bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu cukupkanlah dengan seperlunya. Insya Allah hisabnya nanti ringan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang dari Jumat ini, kumpulkan baju-baju kita yang bagus, yang belum terpakai atau yang sudah terpakai, taruh di depan masjid, tulis siapa yang mau silahkan ambil, supaya aku tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita masih hidup, jangan setelah meninggal baru membagi-bagikannya. Mudah-mudahan Allah gerakkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, sehingga harta-harta kita keluarkan mumpung masih hidup di jalan Allah. Insya Allah nanti di akhirat kita sudah membawa bekal yang banyak. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. La ilaha illa anta innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shirara. Allahumma ja'alna ya Allah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah birahmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
wa ita'il qurba wa yanhanil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yazkurullah yazkurkum was'alu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.